Perkenalkan, nama saya Hairani Rista Gustianingsih, kelas C12 dengan NPM 101213116. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia masih memberikan nikmat kesehatan kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan dan mengikuti ujian tengah semester ini dengan keadaan sebaik-baiknya. Di sini saya akan membahas mengenai ma'rifatul insan. Pembahasan ma'rifatul insan terdiri dari ta'rif al-insan, pengenalan manusia, hakikatul insan, hakikat manusia, tokotul insan, potensi manusia, nafsul insan, jiwa manusia, sifatul insan, sifat manusia. Yang pertama, ta'rif al-insan, pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu dan mens, yang berarti berpikir dan berakal budi. Asal penciptaan manusia. Yang pertama, tanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Asal penciptaan manusia yang kedua, ruh. Summa sawahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Unsur manusia. Yang pertama hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Yang pertama, kolbu atau hati. Kolbu berasal dari kata kolaba yang berarti berbolak-balik. Kolbu atau hati terdiri dari yang pertama, al-ajmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana. Yang kedua, bebas memilih, jalan yang lurus, taat kepada Allah, dan juga jalan belok, ingkar kepada Allah. Unsur manusia yang kedua adalah akal. Disebut pula bahwa tempat akal ini adalah di dalam kolbu. Akal bagian hati, sehingga beliau memasukkan tafakur ke dalam bab zikir. Imam Al-Ghazali. Dan unsur manusia yang ketiga adalah jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. Asal penciptaan manusia yang ketiga, amanah. Manusia juga diberikan amanah oleh Allah. Yang pertama, amanah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Amanah yang kedua adalah amanah khalafah, pemimpin di muka bumi. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzura kaifa ta'lamun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Asal penciptaan manusia yang keempat, balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah tersebut, Allah telah menyiapkan al-jaza'u, balasan. Pembahasan yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Yang pertama, makhluk.
sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk alal fitrah, berada di atas fitrah. Yang kedua, manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bodoh. Dan keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang fakir, butuh terhadap pemberiannya. Hakikat manusia yang kedua adalah dimuliakan. Yang pertama, dengan ditiupkannya ruh. Manusia dimuliakan oleh Allah karena telah ditiupkannya ruh kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Hakikat manusia yang ketiga, dibebani. Yang keempat, bebas memilih. Unsur manusia yang kedua adalah akal. Disebut pula bahwa pembahasan yang ketiga, tokotul insan, potensi manusia. Potensi manusia terdiri dari 3, potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Pembahasan yang keempat, nafsul insan, jiwa manusia. Definisi nafsu. Nafsu secara istilah sesuatu yang lembut pada seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidup baik rohani atau jasmani. Nafsu terdiri dari 3. Yang pertama, nafsu mutmainnah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu amaroh. Yang pertama, nafsu mutmainnah. Nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sifat tercela dan dihiasi dengan sifat terpuji. Yang kedua, nafsu lawamah. Jiwa yang selalu menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya di masa lalu. Yang ketiga, nafsu amaroh. Jiwa yang kuat kepada syahwat. Yang pertama, kolbu atau hati. Kolbu berasal dari kata kolaba yang berarti berbolak-balik. Sifat manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar, disebut dengan takwa. Yang kedua, jalan salah, disebut dengan fujur. Definisi takwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah mentaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan maupun perkara yang dilarang. Yang termasuk ke dalam takwa, banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, bersikap jujur, terpercaya, dan akan memperoleh keuntungan. Definisi fujur. Fujur menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang termasuk ke dalam fujur, tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan jahil, bodoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.